Orang-orang tua kita itu bangga kalau anaknya itu sekolah di sekolah-sekolah umum, ya. Apalagi sekolah-sekolah itu berlabel sekolah favorit, ya. Itu menyesal kemudian, walaupun sekolahnya itu favorit, sekolahnya itu terkenal, akhirnya anaknya tidak tanpa diketahuinya banyak kejadian tuh. Apalagi di kota-kota besar seperti Jakarta, sering saya temukan keluhan orang tua itu menyekolahkan anaknya di sekolah favorit yang mahal, ternyata anaknya masih terlibat juga minum-minuman keras dan juga narkoba, ya. Karena itu di forum ini saya anjurkan, sekolahkan anak-anak kita tuh di pondok pesantren yang dijaga oleh para murukibnya itu 24 jam. Keluar tidak bisa, sholatnya dijaga, makannya dijaga, tidurnya dijaga. Enteng, murah sekolah di pondok itu, Pak. Kita nggak ikut mengawasi. Ini anak-anak kita harus kita selamatkan, karena yang mendoakan kalau kita mati itu bukan tetangga, bukan teman-teman kita. Paling-paling kalau kita mati itu teman-teman kita, kasihan, Allah yarhamu sekali aja. Tapi siapa yang mendoakan anak kita kalau ziarah ke kubur, kalau mendoakan malam Jumat kita mengaji? Siapa kalau kita tidak didik dari sekarang dalam agama? Rugilah orang tua yang hanya bangga nanti makan apa anak saya kalau sekolah di pondok. Jangan begitu, rezeki itu yang ngatur Allah. Berapa banyak sudah Gus Dur itu gak tamat sekolahnya, sekolah dari pondok bisa jadi presiden. Siapa nyangka? Kalau ukuran pendidikan kan tidak bisa tuh, bisa jadi presiden. Rezekinya melimpah, tidak pernah berkurang. Berapa banyak sudah itu. Nah, jadi sudah jangan berpikir nanti makan apa anak saya. Yang penting selamatkan anak saya dari kejahiliaan itu. Jadi kita berlomba-lomba menyekolahkan di semua pesantren bagus. Kalau saya tuh curiga kasus-kasus pesantren tuh ada yang merekayasa supaya kepercayaan orang terhadap pesantren tuh image-nya tuh buruk. Tidak ada, di pesantren itu terjaga ketat, tidak bisa melakukan sesuatu apapun. Ya kayak ada mesti oknum-oknum tertentu yang bikin pesantren-pesantrenan kayak di Bandung itu, ya itu bukan pesantren tuh, pesantren-pesantrenan anak mondok kemudian diperkosa, dikawini secara tidak sah apa itu. Tapi pesantren banyak, pesantren yang ada di Indonesia ini. Sekolahkan anak kita di pesantren supaya mengerti agama. Jangan sampai jadi jahiliyah lagi terulang, periode jahiliyah seperti di zaman Nabi itu. Yang sangat memprihatinkan dari segi pendidikan, anak-anak sekarang, orang tua sekarang itu bangga. Wah, anak saya juara 1 di sekolah mana? Sekolah umum. Apa nggak mungkin ada anak pesantren itu bisa berprestasi? Ini satu cerita. Ketika saya jadi rektor di universitas swasta di Bandung, itu saya dititipi oleh Sidogiri 25 anak sekaligus pada saat tahun 2009 itu. Semuanya lulus dengan baik. Ada satu namanya Iqbal, sekarang jadi kepala IT yang menciptakan Emal seperti Emani itu. Itu ngambil jurusan komputer IT. Terus saya tanya, kamu nih kok berani ngambil jurusan itu? Kan saya tahu di Sidogiri itu tidak ada matematika, dan di sini kamu ketemu mata kuliah algoritma. Iya, saya belajar, katanya. Saya beli bukunya saya ini. Lulus terbaik, ditempuh 3,5 tahun. Jadi jangan remehkan anak-anak yang mondok. Anak-anak mondok itu cerdas-cerdas semua. Karena dilatih pertama itu menghafal kitab-kitab kuning, menghafal ajurumiyah dan lain sebagainya, sehingga otaknya itu tajam terus dengan hafalan-hafalan seperti itu. Kalah anak-anak itu 3,5 tahun ditempuh, lebih cepat lulus. Ada lagi yang ambil lainnya psikologi, rata-rata terbaik anak dari Sidogiri. Ini satu sampel aja. Bukan saya berarti mengunggulkan hanya Sidogiri, tapi saya kira pesantren yang lain sama. Kalau diberi kesempatan anak pesantren itu mengalahkan yang lain, karena dia konsentrasinya itu banyak hanya kepada ilmu, sudah terbiasa menghafal itu, dan sudah terbiasa hidup mandiri, tidak cengeng seperti anak-anak kota yang sekolah-sekolah di sekolah umum itu. Dari kemandirian inilah bisa membentuk suatu karakter anak didik yang baik.